Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sehat untuk kita semua dan semoga semangat selalu. Oke, hari ini kita akan lanjut materi pembelajaran kimia, yaitu tentang bab ikatan kimia bersama Bu Yeni Setianingsih. Sebelum masuk ke dalam kestabilan atom, Ibu akan menganalogikan apa sih ikatan kimia. Ikatan kimia itu seperti halnya manusia yang memiliki sifat makhluk sosial, sehingga antar manusia akan membutuhkan satu sama lain, sehingga membentuk suatu ikatan persahabatan, ikatan pernikahan, seperti itu. Kenapa harus membentuk ikatan? Karena agar antar manusia itu mencapai kestabilan, kebahagiaan di antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Nah, jikalau sendiri, justru manusia akan mengalami ketidakstabilan, kegalauan pada dirinya. Nah, sama halnya juga atom. Ya, atom ternyata di dalam gas mulia tidak ditemukan senyawa dalam unsur gas mulia yang memiliki ikatan. Kalaupun ada, hanya dalam komposisi yang sangat-sangat sedikit. Kenapa? Karena unsur di dalam gas mulia ini sudah paling stabil, sudah sempurna, sudah perfect, sehingga tidak membutuhkan unsur yang lainnya. Atau istilah katanya, jomblo saja sudah stabil. Itu khusus untuk unsur di dalam golongan gas mulia. Nah, ternyata menurut ilmuwan, kestabilan gas mulia ini itu berkaitan erat dengan apa? Dengan konfigurasi elektron. Di sini. Gas mulia lebih stabil karena memiliki konfigurasi elektron yang penuh. Apa sih maksudnya konfigurasi elektron yang penuh? Oke, bisa dijelaskan dalam slide selanjutnya. Di sini, konfigurasi elektron terlihat memiliki elektron valensi sebanyak 2 atau 8, sehingga dinamakan duplet atau oktet pada unsur di dalam golongan gas mulia, yaitu dari helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Nah, Ibu akan coba menjelaskan apa maksud dari konfigurasi elektron yang penuh. Bisa dilihat dari konfigurasi elektron helium contohnya. Di sini memiliki nomor atom sebanyak 2. Sehingga konfigurasi elektron menggunakan kulit berada di kulit K, yaitu 2. Atau kalau menggunakan subkulit adalah 1s2. Sehingga bisa digambarkan dengan orbital, yaitu seperti ini. Nah, 1s2 karena subkulit S memiliki orbital 1, maka tulislah gambar orbitalnya 1 dan di dalamnya terdiri dari 2 elektron. Dari mana? Dari sini 2 elektron. Sudah berpasangan, sudah penuh. Maka inilah maksud dari konfigurasi elektron gas mulia itu penuh. Nah, selain itu, contoh yang kedua, Ne dengan nomor atom 10. Ketika konfigurasi elektron menggunakan kulit 2 dan 8.
tidak begitu terlihat jelas. Kenapa? Karena belum tahu nih dia berpasangan atau tidak, atau ada yang sendirian, seperti itu. Sehingga dijawablah dengan konfigurasi elektron menggunakan subkulit, yaitu 1s2, 2s2, 2p6. Nah, sudah bisa dijawab? Belum, buat dulu apanya? Membuat orbitalnya. 1s2 kamu buat seperti ini, 1s2. Kemudian buat lagi 2s2, buat lagi karena s orbitalnya 1, 2s2. Kemudian 2p6, buat orbitalnya berapa kalau p? Ingat-ingat yang kemarin, ada 3, buat 3. Kemudian elektronnya ada berapa ini tadi? 6, maka masuklah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini adalah 2p6. Lalu kalian cek 1s2 penuh? Penuh. Berpasangan? Iya. 2s2 sama, 2p6 sama. Nah, ini yang dinamakan konfigurasi elektron pada gas mulia itu penuh. Seperti itu. Inilah yang dikatakan bahwa gas mulia itu mengalami kestabilan karena konfigurasi elektronnya sudah penuh. Dan ini melahirkan suatu konsep yang disimpulkan bahwa suatu unsur dikatakan stabil jika saat elektron valensinya 2 atau memenuhi kaidah duplet, atau elektron valensinya 8 yaitu memenuhi kaidah oktet. Nah, ternyata di dalam unsur golongan yang lain selain gas mulia cenderung ingin mencapai keadaan stabil dengan cara membentuk konfigurasi elektron stabil seperti gas mulia. Ya, jadi semua unsur selain gas mulia pun ingin mengikuti gas mulia agar stabil di alam. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara memenuhi konfigurasi oktet atau duplet. Dengan cara misalnya ada yang bisa melepaskan. Oke, ada yang bisa menangkap. Nah, berarti kalau nanti ada unsur yang bisa melepaskan, berarti harus ada yang menangkapnya. Atau sebaliknya, jika ada yang menangkap, berarti harus ada yang melepaskan. Seperti itu. Sehingga suatu unsur ini akan mencapai kestabilan seperti gas mulia, sehingga dua unsur tersebut membentuk suatu istilah yang namanya ikatan kimia. Seperti itu. Ya, inilah terjadinya proses pembentukan suatu ikatan kimia. Ya, dipertegas lagi bahwa semua unsur golongan yang lain selain unsur gas mulia juga akan mengalami kecenderungan untuk mencapai keadaan stabil seperti golongan gas mulia, hanya dengan cara mengikuti kaidah duplet atau kaidah oktet. Ya, jadi ada unsur yang bisa melepaskan, ada unsur yang bisa menangkap. Nah, ketika unsur tersebut bisa melepaskan, berarti cari unsur yang dapat menangkap. Sebaliknya, jika unsur tersebut bisa menangkap, maka cari unsur yang bisa melepaskan. Sehingga kedua unsur tersebut akan
menjalani proses terjadinya pembentukan suatu ikatan kimia. Ya, jadi ini adalah proses pembentukan ikatan kimia. Itu. Semoga yang dijelaskan kalian bisa memahami ya step by stepnya kenapa terjadi proses pembentukan ikatan kimia. Oke, lanjut kedua. Peran elektron dalam ikatan kimia. Di sini yang sudah tadi Ibu jelaskan ya, ada cara unsur mencapai kestabilan, yaitu melalui pembentukan senyawa. Nah, makanya di alam itu ada yang namanya gas H2O, ada gas CO2, ada O2, ada H2, ada NO2, ada CO saja, ya. Jadi di sini adalah unsur-unsur yang saling berkaitan, berikatan sehingga membentuk suatu senyawa. Ya, ada H2O, ada CO2, ada SO2, ada NO2 dan lain-lainnya. Bahkan diri kita sendiri juga terdapat senyawa. Nah, di sini dibentuklah nih, ada yang membentuk senyawa ion, ada yang membentuk senyawa yang namanya kovalen. Nah, perbedaan antara senyawa ion dan senyawa kovalen kita analogikan seperti halnya kalau senyawa ion itu seperti ada dua orang anak yang ingin membeli permen. Yang satu punya uang berlebih, yang satu nggak punya uang buat beli permen. Nah, jadi si anak ini akan menyerahkan uang untuk si anak yang nggak punya uang untuk beli permen tersebut. Ya, kemudian diterima sama si anak satunya. Nah, berarti ada proses serah terima uangnya. Nah, di sini dinamakan senyawa ion. Terdapat perpindahan elektron atau serah terima elektron. Jadi, ada unsur yang melepaskan elektron, membentuk ion positif, dan ada unsur yang tugasnya tadi menangkap elektron, ya, yang membentuk yang namanya ion negatif. Ya, ion positif seperti sebelum yang sudah dijelaskan bahwa dinamakan kation, sedangkan ion negatif dinamakan anion. Ketika ada suatu hubungan, ada proses pembentukan antara kation dan anion akan membentuk suatu ikatan ion. Nah, perbedaannya dengan senyawa kovalen itu akan dibentuk dengan cara apa? Penggunaan bersama pasangan elektron. Contoh analoginya, kebalikan dari yang tadi. Jika ada dua anak yang sama-sama ingin beli permen, namun sama-sama kurang uangnya, harganya 1.000. Yang satu hanya punya 500 perak, yang satu juga hanya punya 500 perak. Padahal dia ingin membeli permen tersebut. Sehingga mereka berikatan atau saling membutuhkan antar duit tersebut. Ya, dijumlah ini 500 sama 500. Sehingga didapatkanlah tuh permennya.
kita bisa beli tuh permennya. Nah, sama halnya dengan senyawa kovalen. Penggunaan bersama pasangan elektron. Kalau tadi penggunaan bersama uang untuk membeli permen. Nah, dua unsur tersebut menggunakan pasangan elektron bersama membentuk apa? Membentuk ikatan kovalen. Nah, biasanya untuk senyawa ion ini terbentuk dari unsur yang sifatnya logam karena cenderung melepaskan elektron dan unsur dengan sifat non-logam karena cenderung menangkap elektron. Logam itu biasa ada di golongan 1A, 2A, 3A. Sedangkan yang non-logam cenderung berada di golongan 4A, 5A, 6A, 7A. Ya, sedangkan ikatan kovalen biasanya terbentuk antara senyawa non-logam. Itu perbedaan pembentukan senyawa antar senyawa ion dan senyawa kovalen. Oke, untuk selanjutnya adalah aturan oktet dan duplet. Ya, di sini contoh untuk ikatan antar unsur logam dengan unsur non-logam. Ya, kenapa sih di sini cenderung melepas elektron dan di sini cenderung menerima elektron? Kita bisa lihat contohnya ada Na dan ada Cl. Na memiliki nomor atom berapa? Bisa dicek di tabel sistem periodik unsur. Sudah kita tulis di sini Na punya nomor atom 11. Sehingga konfigurasi elektron adalah 281. Nah, ingat-ingat ya. 281 itu punya dua kemungkinan ya untuk mencapai aturan oktet atau duplet. Elektron valensinya di sini 1. Jadi ada dua kemungkinan menangkap atau masuk 7 elektron atau melepaskan 1 elektron. Dari segi energi dan efisiensi, maka yang akan dipilih adalah melepaskan 1 elektron. Kenapa tidak 7? Karena energinya lebih banyak sehingga ini tidak digunakan. Maka Na dengan nomor atom 11 cenderung melepaskan elektron. Didapatlah Na plus. Ini persamaannya. Sedangkan Cl bisa dilihat juga di tabel sistem periodik unsur. Kalian buka, lihat nomor atomnya. Ingat-ingat ya, konfigurasi elektron itu yang digunakan adalah nomor atomnya, bukan nomor massa. Cl memiliki nomor atom 17. Sehingga konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 7. Punya dua kemungkinan lagi? Iya, untuk mengikuti aturan oktet, yaitu bisa menangkap 1 elektron atau bisa melepaskan 7 elektron. Sekali lagi, dari segi energi dan
Efisiensi yang diambil adalah yang menangkap satu elektron atau menerima satu elektron, sehingga terjadilah Cl-. Mana persamaannya? Ini tadi, Cl ditambah elektron, artinya menangkap elektron menjadi Cl-. Kalau yang tadi Na cenderung melepas, berarti Na menjadi Na plus ditambah elektron. Ya, jadi artinya kalau ada elektron di tanda setelah tanda panah, itu melepas. Sedangkan ada elektron di sebelum tanda panah itu menerima atau menangkap. Ya, jadi menerima sama menangkap elektron sama aja. Seperti itu. Jadi ada yang melepas, ada yang menerima. Terbentuklah suatu proses pembentukan ikatan menjadi ikatan ion, yaitu Na dan Cl. Asalnya dari kationnya Na plus, anionnya Cl-, membentuk NaCl. Ya, jadi untuk mencapai kestabilan, unsur dari golongan lain cenderung membentuk konfigurasi elektron seperti gas mulia. Oke, lanjut ke lambang Lewis. Lambang Lewis itu merupakan lambang atom disertai elektron valensinya. Nah, elektron valensinya itu bisa dinyatakan dengan titik atau tanda silang. Contohnya, Li dengan nomor atom berapa bisa dicek? Li dengan nomor atom 3 akan memiliki elektron valensi 1. Kemudian ada Na dengan nomor atom 11 akan memiliki elektron valensi 1. Sama-sama 1, sehingga di sini bisa dituliskan ada tanda dot atau titik atau cross atau silang itu sebanyak 1. Nih. Ya. Na juga sama. Na itu punya nomor atom 11 dan elektron valensinya 1 juga sama karena dia golongan 1A. Maka bisa dituliskan lambang Lewisnya adalah dotnya 1, titiknya 1. Seterusnya, contoh lain, ada N. N itu punya nomor atom 7. Punya nomor atom 7, tapi dia punya elektron valensinya 5. Maka yang kamu tuliskan adalah dot sebanyak 5. Begitu juga P. P dengan nomor atom 15 punya elektron valensi sebanyak 5. Sama berarti gambar dotnya dengan unsur N. Gitu. Ya, begitu seterusnya. Untuk penulisan dot itu disesuaikan dengan unsur yang lain. Cuma biasanya dotnya kalau 1 di kanan, kemudian kalau 2 kanan dan kiri, 3 berarti kanan kiri atas, 4 kanan kiri atas bawah, 5 kanan kiri atas bawah kiri lagi, ya. Jadi mulai berpasangan di sininya. Kemudian kalau 6A nanti ada lagi yang berpasangan lagi 2 di sini. Kemudian kalau 7 ada lagi yang berpasangan di atas dan 8 yang di kanan berpasangan juga. Seperti itu. Oke, dari hal tersebut maka bisa disimpulkan definisi dari ikatan kimia adalah gaya tarik-menarik antar 2 atom atau lebih yang akan membentuk molekul atau gabungan ion-ion sehingga keadaannya menjadi lebih stabil. Nah, di dalam ikatan kimia ini terbagi menjadi 3, yaitu ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan logam.
Dan ikatan kovalen sendiri juga dibagi lagi menjadi 4, yaitu ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3, dan ikatan kovalen koordinasi. Apa sih ikatan ion? Ikatan ion adalah gaya tarik-menarik antara ion yang berbeda muatan, atau di situ terjadi gaya elektrostatik. Ya, seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya bahwa terbentuknya unsur logam dan non-logam dilihat dari konfigurasi elektronnya. Biasanya yang logam ini cenderung melepaskan elektron sehingga terbentuklah suatu ion yang bermuatan positif atau dinamakan kation. Sebaliknya, unsur non-logam cenderung mengalami penerimaan elektron sehingga membentuk ion yang bermuatan negatif atau disebut anion. Nah, ketika dua unsur ini berikatan, akan terjadi proses pembentukan ikatan ion dengan gaya tarik-menarik antar ion, karena yang satu positif, yang satu negatif. Oke, lanjut ke pembentukan senyawa MgCl2. MgCl2 terdiri dari dua unsur yaitu Mg dan Cl. Mg dengan nomor atom 12 memiliki konfigurasi elektron 282. Ya, sehingga membentuklah Mg2+. Yang dua ini dilepaskan. Lalu Cl dengan nomor atom 17 memiliki konfigurasi elektron 2, 8, dan 7. Ya, sehingga yang 7 ini akan menangkap satu elektron dari luar. Sehingga terbentuklah Cl-. Ya, jadi kamu bisa tuliskan Mg dengan elektron valensi 2. Nah, di sini bisa dituliskan dotnya 2. Ya, sedangkan Cl dotnya berapa? Lihat di elektron valensinya sebanyak 7. Ya, jadi bisa dituliskan dotnya 7. Oke, diulang lagi ya. Karena di sini elektron valensinya 2, maka untuk struktur Lewisnya atau lambang Lewisnya ditaruh dotnya 2. Boleh diwarnain merah dengan merah. Ya, yang penting ada 2. Boleh nggak cross? Boleh. Yang satu cross, yang satu dot boleh. Sedangkan Cl, karena dia punya elektron valensi 7, maka kalian buat lambang Lewisnya juga 7. Ya, bisa dilihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti yang satu ini akan masuk ke dalam Cl, ya, sehingga si Cl ini akan stabil karena memenuhi aturan oktet yaitu 8. Sedangkan Mg pun sama, yang satunya nih, elektron satu dari Mg yang tadi. Nah, masuk satu lagi ke Cl, ya, yang tadinya 7. Ya, kemudian masuk menjadi 8, oktet lagi. Nah, Mg sendiri, ya, kan tadi melepaskan 2 ya. Nah, 2-nya udah dilepaskan sehingga elektron valensinya menjadi 8, oktet juga. Nah, keduanya stabil. Nah, sehingga terbentuklah Mg2+ ditambah 2 Cl-. Apa maksudnya 2 Cl-? Cl-nya ada 2. Biar masuk Mg-nya satu-satu elektronnya. Iya, jadi terbentuklah rumus molekulnya MgCl2. Semoga jelas ya proses pembentukan MgCl2. Sama seperti halnya NaCl, hanya di sini kenapa ada 2 Cl-nya? Karena Cl di sini kan hanya butuh 1 elektron untuk masuk. Sedangkan Mg-nya yang keluar ada 2. Nah, bagaimana caranya biar dua-duanya keluar? Nah, dengan cara harus ada yang nerima elektron satu lagi. Makanya Cl-nya
dikasih ruang kosong sebanyak 2. Ya, jadi ada Mg yang dilepaskan 2 elektron itu ada tampungannya 2 lagi gitu. Sehingga terbentuklah Mg2 plus ditambah 2 Cl- membentuk MgCl2. Setelah ikatan ion adalah ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk dengan cara penggunaan pasangan elektron bersama. Nah, biasanya terbentuk dari unsur non-logam dengan non-logam. Yang tadi sebelum slide ini sudah Ibu jelaskan ya. Nah, berdasarkan jumlah pasangan ya, maksudnya ini jumlah pasangan elektron yang digunakan ikatan kovalen terbagi menjadi 3, yaitu tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Nah, apa sih ikatan kovalen tunggal? Maksud dari ikatan kovalen tunggal adalah ketika proses pembentukan CH4. Ya, jadi proses pembentukan CH4 itu terjadi dari 2 unsur. Ada unsur C dan unsur H. Ya, C itu nomor atomnya 6, H itu nomor atomnya 1. Dibuat konfigurasi elektron masing-masing sehingga didapatkanlah elektron valensinya untuk C4, untuk H1. Nah, lalu dibuatkan lambang Lewisnya masing-masing. Ya, setelah dibuatkan lambang Lewisnya, karena C itu elektron valensinya 4, berarti lambang Lewisnya ada cross-nya ada 4. Sedangkan H dengan elektron valensi 1, maka di sini lambang Lewis dotnya hanya 1. Ya. Oke, kemudian ternyata ini saling membutuhkan. Yang C membutuhkan 4, H juga membutuhkan 1. Saling membutuhkan. Ya, tidak ada yang menangkap atau menerima. Nah, kalau ikatan kovalen itu cenderung untuk membutuhkan dua-duanya. Nah, sehingga terbentuklah yang namanya pasangan elektron bersama. Bisa dilihat di sini gambarnya. C, H4. Nah, H-nya itu kamu sebar. Kan dia mintanya CH4 ya, berarti C-nya itu sebagai pusatnya di tengah. H-nya 4, kamu sebar sebanyak 4. Cara nyebarinnya gimana, Bu? Nah, kalau kalian nyebarinnya atas bawah kiri kanan, ya berarti H-nya juga atas bawah kiri kanan. Sesuaikan dengan elektron valensi dari si C. Nah, di sini bisa terlihat bahwa H dengan C yang ada di kiri akan mengalami pemakaian bersama pasangan elektron. Yang kanan pun juga, yang atas juga, yang bawah juga. Nah, terbentuklah suatu pasangan elektron ikatan dengan rumus molekulnya CH4. Nah, ini yang dinamakan ikatan kovalen tunggal. Jadi cuma satu saja, ya, satu saja. Ini yang disebut ikatan kovalen tunggal. Ya, jadi hanya ada elektron ikatannya satu saja. Lanjut. Ikatan kovalen rangkap 2. Contohnya ada di pembentukan O2 ya. Berarti kalau pembentukan O2 yang terbentuk dari unsur O saja ya. O ini memiliki konfigurasi elektron 2 dan 6 dan memiliki elektron valensi 6 nih. Yang merah ini adalah elektron valensi ya yang berada di kulit terluar. Oke, 6 ini adalah elektron valensi. Sebentar. Valensi. Nah, sehingga dibuatlah lambang Lewisnya dengan cross sebanyak 6 ya. Jadi
lambang Lewis ini sesuai dengan jumlah elektron valensi unsur tersebut ya. Kalau dia 6 ya tulis 6, kalau 1 ya 1, kalau 4 ya 4 gitu. Bukan menuliskan sesuai dengan nomor atomnya, tapi ketika sudah dapat nomor atomnya, buat dulu konfigurasi elektronnya, baru didapat elektron valensi. Nah, elektron valensinya ini digambarkan dengan lambang Lewisnya. Nah, sehingga si O ini membutuhkan 2 elektron untuk mencapai kestabilan dengan aturan oktet. Ya, ada lagi O juga. Ya, karena O-nya 2 ya, cuman diwarnain yang satu merah, yang satu hijau. Sama juga membutuhkan 2 elektron. Saling butuh 2 pasang elektron bersama. Ya, nanti ada 2 pasang elektron bersama. Bisa dilihat. Ada O di kiri dengan lambang Lewisnya berupa cross dan O di kanan berupa dot yang warnanya hijau. Nah, tadi saling membutuhkan 2, sama-sama butuh 2, sehingga dipakailah 2 elektron pasangan elektron bersama sebanyak 2. Ya, karena sebanyak 2 terbentuklah yang namanya ikatan kovalen rangkap 2. Ya, jadi perbedaannya itu ya. Nih, kalau yang tadi CH4 membentuk sepasang elektron bersama sehingga terbentuk ikatan kovalen tunggal, sedangkan O2 terdapat 2 pasang elektron bersama sehingga membentuk ikatan kovalen rangkap 2. Nah, sama halnya juga contoh dari pembentukan N2. Ya, N2 itu memiliki nomor atom N7. Ya, tadi N dengan N. Nah, kemudian buat konfigurasi elektronnya 2, kemudian 5. Dan didapat elektron valensinya 5. Ya, dapat elektron valensinya 5, buat lambang Lewisnya berupa cross boleh, berupa dot boleh, sebanyak 5. Ya, 5 elektron. Nah, biar dia mencapai kestabilan dengan kaidah oktet, butuh berapa elektron? Butuh 3 elektron. Sama, N yang satunya juga butuh berapa? 3 elektron. Sepasang kan? Karena ada 3 elektron berarti berapa pasang? 3 pasang elektron bersama. Nah, bisa dilihat di gambar sini ada 3 pasang elektron bersama. Karena ada 3 pasang elektron bersama sehingga disebutlah ikatan kovalen rangkap 3. Gitu. Ya. Jadi yang ini nih, yang pasangan elektron bersama ini disebut pasangan elektron ikatan atau PEI, sedangkan yang hanya ada sepasang tapi tandanya sama X dengan X ini adalah pasangan elektron bebas. Ini pun sama, pasangan elektron bebas atau dikenal PEB. Kalau pasangan elektron ikatan dikenal PEI. Karena PEI-nya di N2 ada 3, maka disebutlah ikatan kovalen rangkap 3. Itu bedanya. Oke, ikatan kovalen pun terbagi menjadi 2, yaitu ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. Ya, untuk ikatan kovalen polar dilihat dari perbedaan keelektronegatifannya. Sedangkan untuk kovalen nonpolar ini antar atom itu tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan. Bisa kita lihat contohnya untuk ikatan kovalen polar, contohnya HCl, HBr, dan H2O. Nah, ini mereka antar unsurnya, antar atomnya memiliki perbedaan keelektronegatifan. Sedangkan untuk nonpolar tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan. Contohnya H2, H dengan H. Ya,
atau momen dipolnya 0. Ya, dia nggak memiliki perbedaan keelektronegatifan. CH4, BF3, seperti itu. Ya, atau bisa ditentukan oleh beberapa hal ya yang tadi dijelaskan, bahwa tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan itu bisa dilihat dengan momen dipolnya. Ya, momen dipolnya 0 untuk nonpolar, sedangkan untuk polar momen dipolnya lebih dari 0. Sedangkan bentuk molekul nonpolar itu simetris, sedangkan polar itu asimetris. Ya, yang ketiga, kedua atom sejenis itu biasanya nonpolar. Nah, ketika ada kedua atom yang tidak sejenis itu biasanya polar. Molekul yang terdiri dari 3 atau lebih atom pusatnya merupakan PeB, disebut polar, sedangkan atom pusat yang tidak punya PeB biasanya disebut nonpolar. Gitu. Nah, namun di sini ada beberapa penyimpangan kaidah oktet dan duplet. Senyawa yang tidak mencapai kaidah oktet yaitu BeCl2 dan BF3. Ya, kenapa seperti itu? B di sini tidak mencapai kaidah oktet karena B di sini hanya ada 6 saja, namun dia sudah stabil. Ya, di sini B ini kan golongan 3 atau dia punya nomor atom 5. Ya, punya atom 5 berarti 2 kemudian 3. Elektrovalensinya 3 sehingga bisa digambarkan dalam lambang Lewisnya pun ada 3. 3 cross misalnya. Nah, ya, 3 cross. Sedangkan F sendiri sebentar. Oke, sedangkan F sendiri memiliki 7 elektron valensi yang membutuhkan 1 elektron valensi untuk mencapai kaidah oktet. Ya, dari mana? Dari si F. Oke. Nah, namun F-nya sudah oktet tapi B-nya enggak. Ya, nah ini yang dinamakan penyimpangan kaidah oktet. Namun struktur BF3 ini sudah stabil. Gitu. Ya, seperti juga BeCl2. Be itu nomor atomnya adalah 4. Ya, Be nomor atomnya 4. Berarti kalau konfigurasi elektronnya 2 dan 2. Maka elektron valensinya 2 di sini. Bisa kita tuliskan dengan X dan X. Nah, X-nya masuk ke Cl, ya, satunya lagi juga masuk ke Cl jadi oktet, namun Be sendiri tidak mencapai kaidah oktetnya. Namun senyawa ini pun juga sudah stabil. Nah, ini yang disebut sebagai penyimpangan kaidah oktet. Oh iya, tadi ada penyimpangan kaidah oktet tapi jumlah elektron valensinya ganjil. Ya, ini contohnya. N itu kan nomor atomnya 7. Berarti kalau konfigurasi elektronnya 2 kemudian 5. Maka yang dilambangkan dengan struktur Lewisnya adalah 5. Ya. Namun di sini nanti ada PeB-nya ada elektron valensinya ada 5. Sedangkan yang dipakai hanya sebanyak berapa? Gitu ya, sebanyak 4. Yang satunya karena ganjil dia menjadi PeB, bukan pasangan elektron bebas tapi ini elektron bebasnya. Tidak berpasangan karena dia sendirian. Nah, namun di sini pun sudah stabil NO2 itu. NO2 sudah stabil. Hanya dia menyimpang dari kaidah oktet dan duplet. Nah, begitu juga dengan peristiwa senyawa
PCl5. PCl5 SF6 CIF3. Dia pun sama-sama kalau yang tadi itu kekurangan ya, tidak mencapai 8, kurang dari 8. Kalau yang ini kelebihan. Ya, kelebihan dari 8. Nah, bisa kalian cek di sini P itu punya nomor atom 15, sehingga kalau dibuat konfigurasi elektronnya 2, 8, 5. Ini adalah elektron valensinya 5. Ya, sehingga yang dibuat nanti di lambang Lewisnya itu sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, harusnya untuk mencapai kestabilan itu dia hanya membutuhkan 3. Tapi ternyata karena di sini tadi PCl5 berarti hubungannya dengan Cl sebanyak 5, maka atom pusatnya melebihi kaidah oktet. Ya, jumlahnya menjadi ada berapa pasang? Ada 5 pasang atau ada 10 elektron melebihi. Gitu. Nah, ini senyawanya pun sudah stabil, namun dia mengalami penyimpangan kaidah oktet dan duplet. Begitu seterusnya dengan senyawa SF6 dan ClF3. Nah, ini ada contoh untuk cara menggambar struktur Lewis. Ya, kita disuruh menggambar CH3Cl. Buat dulu kerangkanya. Kira-kira siapa yang menjadi atom pusat dan siapa yang mengelilinginya? Karena di sini C itu sendirian, ya. Tapi walaupun Cl juga sendirian, namun Cl itu hanya membutuhkan 1 elektron untuk menjadi oktet, sedangkan C itu membutuhkan 4 elektron untuk menjadi oktet, sehingga ditaruhlah C itu di pusatnya. Lalu jumlah elektron valensinya, ya, H itu karena ada 3 dan punya elektron valensi 1, tulis 3. Kemudian C punya 4, sedangkan Cl ada 7, jadi jumlahnya 14. Nah, kemudian berikan sepasang elektron pada setiap ikatan. Nah, ini dibuat. Tadi C itu tandanya cross misalnya, ya. Nah, punya tanda cross di sini. Tanda dot. C itu punya tanda dot di sini ada 4, 1, 2, 3, 4. Sedangkan H punya tanda cross 1 di sini di atas, di kiri 1, di bawah 1. Sedangkan Cl punya dot tapi tidak dihitamkan, ya, 1. Ya, bisa ditulis lagi di sini sebenarnya. Nah, seperti yang ada di D. Ya, karena Cl itu kan ada 7 ya, jadi buat lagi 7. Nah, seperti gambar yang ada di D. Ya, sisa elektron 14 dikurang 8 sama dengan 6. Nah, diberikan untuk atom yang belum mencapai oktet, yaitu Cl. Ada nggak sisa elektronnya? Tidak ada. Nah, jadi bentuk struktur molekul CH3Cl itu dengan rumus Lewisnya ini. Nah, sedangkan rumus strukturnya ini. Ya, karena semua ini sepasang-sepasang, ya, sehingga membentuk yang namanya pasangan elektron ikatan. Nah, maka di sini gambar strukturnya sudah terlihat. Ya, yang disebut pasangan elektron ikatan itu di CH3Cl ini sebanyak berapa? 4. Tuh, sedangkan PEB-nya kalau mau dicari ya, misalnya ditanyakan, itu lihatnya dari nih, yang kosong-kosongnya itu kembar. Atau misalnya ada dot-dotnya itu kembar. Ya. Kalau kembar ada berapa pasang? Ada 3, tulis 3, pasangan elektron bebasnya 3. Nah, kalau PI itu bisa dicirikan dengan lambang Lewis yang berbeda, misalnya cross dengan dot. Nah, ini merupakan pasangan elektron ikatan. Nah, ada cross dan dot lagi. Ada cross
dan dot lagi. Nah, gitu ya. Kalau cross dan dotnya ada 3, berarti PEI-nya ada 3. Nah, di sini ada cross dotnya 3 dan ada dot dan dot yang nggak ada itemnya 1, berarti jumlahnya 4. Maka pasangan elektron ikatannya 4 dan pasangan elektron bebasnya sebanyak 3. Oke, itulah cara pembentukan ikatan dan bagaimana sih cara menggambar struktur Lewis. Ya, pertemuan untuk kali ini segitu saja. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami untuk siswa-siswi Ibu ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah lanjutan dari ikatan kimia, yaitu ikatan kovalen koordinasi. Nah, ikatan kovalen koordinasi adalah di mana pasangan elektron yang digunakan bersama berasal hanya dari salah satu atom saja. Ya, jadi hanya dari salah satu atom saja. Ingat-ingat contohnya ada NH4+, SO3, NH3 dan NH3BCl3. Nah, misalnya di sini ada pembentukan SO3 ya, dengan konfigurasi elektron dari S itu 2, 8 dan 6. Nah, kalian buat lambang Lewisnya, kemudian ada O ya. O itu punya nomor atom 8 dan konfigurasi elektronnya 2 dan 6. Nah, maka 6 ini memiliki elektron valensi dan dibuat lambang Lewisnya sebanyak 6 cross. Nah, dua-duanya saling membutuhkan. Nah, karena dua-duanya saling membutuhkan, ya kita cek di sini kan SO3. Dia di sini punya 6 dan hanya membutuhkan 2 saja. Ya, ingat-ingat. Sedangkan O juga mempunyai hanya membutuhkan 2 saja. Namun O di sini ada 3. Ya, kita sebar O, O dan O. Ya. Nah, O yang di sebelah kiri akan membentuk ikatan kovalen rangkap 2. Ya, kenapa punya ikatan kovalen rangkap 2? Karena ada pemakaian bersama 2 pasang elektron. Nih. Ya, 2 pasang elektron. Nah, ini baru pemakaian bersama pasangan elektron. Ingat-ingat, ini ikatan kovalen biasa. Ya, rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2. Nah, sedangkan sebentar, biar agak bagus dulu ininya, tulisannya ya. Oke, di sini adalah ikatan kovalen rangkap 2. Kenapa? Karena saling membutuhkan, sama-sama membutuhkan, yaitu terdiri dari 2 pasang. Ya, sedangkan S yang ada di atas yang berikatan dengan O, S ini hanya ngasih, ya, hanya ngasih ke O biar O-nya itu oktet. Yang kanan juga biar O-nya oktet. Kenapa S udah enggak? Karena S ketika dia hanya minta O dengan kiri yang sebelah kiri saja, ini sudah oktet, nggak perlu lagi gitu. Nah, ini yang membedakan. Ketika ada 2 elektron yang dipakai bersama, ya, namun hanya dari S saja, makanya lambangnya seperti ini.
Ini dinamakan ikatan kovalen koordinasi. Gitu. Ingat-ingat ya. Jadi terlihat bedanya. Yang kovalen biasa itu satu ngasih, yang satu juga ngasih. Makanya ada dua lambang Lewis yang berbeda, ada dua pasang atau sepasang boleh. Kalau dua pasang makanya dia disebut ikatan kovalen rangkap dua. Namun kalau ikatan kovalen koordinasi itu tandanya itu cuman ada lambang Lewis salah satu saja, tapi dipakai untuk bersama, untuk O dan untuk S. Nah, ini contohnya gitu. Ya. Makanya di gambar pun S-nya ngasih ke O, S-nya ngasih ke O, nggak dipakai bersama-sama. Kalau dipakai bersama-sama itu nggak ada tanda panahnya. Itu yang membedakan antara ikatan kovalen yang biasa dengan ikatan kovalen koordinasi. Oke, untuk perbandingan sifat senyawa antara ion dan kovalen itu sangat terlihat di titik didih dan titik leleh. Untuk senyawa ion, titik didih dan titik lelehnya sangat tinggi, sedangkan ikatan kovalen atau senyawa kovalen ini titik leleh dan titik didihnya rendah. Ya, namun ikatan antar atomnya sangat kuat. Untuk senyawa ion itu larut dalam pelarut polar, contohnya air. Nah, tapi dia tidak larut dalam pelarut non polar, contohnya kloroform. Sedangkan senyawa kovalen itu larut dalam polar dan sebagian pun larut dalam pelarut non polar. Nah, untuk ion pada suhu kamar berwujud padat, sedangkan senyawa kovalen pada suhu kamar itu berwujud gas, cair atau padat. Contohnya kalau gas H2 CO2, kalau cair H2O dan HCl, kalau padat SiO2. Seperti itu. Dan dalam bentuk larutan dan leburannya dapat menghantarkan arus listrik, tetapi kalau hanya bentuk padatan aja, walaupun sama-sama NaCl, kalau NaCl-nya sudah dilarutkan dalam air, dia akan menghantarkan arus listrik, tapi kalau garam atau NaCl-nya tidak dilarutkan dalam air, dia hanya bentuknya padatan saja, dia tidak akan menghantarkan arus listrik. Sedangkan untuk senyawa kovalen, larutannya dapat menghantarkan arus listrik, misalnya HCl, dan sebagian tidak menghantarkan arus listrik dalam bentuk larutan, leburan maupun padatan. Ya, seperti itu. Kemudian ada yang namanya ikatan logam. Ikatan logam ini adalah elektron dalam ikatan logam dapat bergerak bebas dan berpindah dari satu atom ke atom lainnya atau mengalami delokalisasi. Nah, ini adalah ikatan yang terbentuk antara atom logam. Ya, jadi terdapat lautan elektron di dalam inti ini terdapat atom positif gitu di dalam logam tersebut. Nah, untuk sifat khas dari ikatan logam adalah penghantar listrik yang baik atau konduktor, mengkilap, penghantar panas, dan ketika ditempa dan dapat ditempa dan ditarik seperti itu. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Semoga memahami apa yang dijelaskan. Ingat, semangat yang tinggi itu akan mempengaruhi hasil yang didapatkan, dan juga bahwa berpikir positif akan mengubah segalanya menjadi lebih baik lagi. Sekian dari Ibu, terima kasih atas atensinya sudah mau menonton dan menyimak video pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.